Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah sahabat semuanya. Kembali lagi kami menyapa Anda dengan konten-konten yang semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih bagi sahabat yang sudah meluangkan waktu untuk subscribe dan menonton video kami. Selamat menyaksikan. 1. Rajin dan tekun dalam mencari ilmu. Kiai Haji Abdul Karim bukanlah orang yang kaya yang bisa membayar guru untuk les privat. Beliau juga bukan anak orang terkenal yang bisa mendapatkan perlakuan khusus dibanding kawan sebayanya. Beliau juga bukan anak yang mudah dalam mencari dan mendapatkan ilmu. Namun, beliau hanyalah orang biasa yang rajin dan tekun dalam mencari ilmu. Dikisahkan, beliau sejak kecil berkelana meninggalkan tanah kelahirannya dengan bekal cengkir alias kencengi pikir, dalam bahasa Indonesia adalah tekad yang kuat, berkelana dari satu pesantren ke pesantren lainnya untuk mencari ilmu, sampai lupa usia menikah, yaitu pada usia 52 tahun beliau baru menikah. Usia beliau habiskan untuk mencari ilmu. Oleh karena itu, terlepas dari anugerah yang Allah berikan, keberhasilan Pondok Pesantren Lirboyo sekarang ini adalah buah manis dari kerja keras dan ketekunan sang pendiri, yaitu Kiai Haji Abdul Karim, dalam mencari ilmu secara rajin dan tekun. Beliau pernah dawuh, senajan anak itu kang ngarit, nek gelem ngaji ya bakal dadi pinter. Tapi anake wong alim kok gak gelem ngaji ya ora bisa pinter. Artinya walaupun anak dari tukang rumput, tapi mau tekun mengaji pasti bisa jadi pandai. Baliknya anak orang pandai, tapi kok tidak mau mengaji, ya tidak bisa pandai. Ini adalah gambaran dari Kiai Haji Abdul Karim, from zero to hero, dari orang biasa menjadi orang luar biasa. To hero, dari orang biasa menjadi orang luar biasa. 2. Ta'zim atau hormat kepada guru. Sudah menjadi kewajiban seorang murid ta'zim atau hormat kepada gurunya. Namun, tingkat ketakziman seorang murid terhadap guru berbeda-beda. Hal itulah yang membuat Kiai Haji Abdul Karim berbeda dibanding teman-temannya yang lain. Beliau melebihi teman-temannya dalam ta'zim kepada gurunya. Dikisahkan, waktu berguru kepada Syekhona Khalil di Bangkalan, dikarenakan Abdul Manap muda, mondok tanpa bekal harta benda, maka saat para petani panen, beliau memanfaatkan bekerja direp agar upahnya bisa untuk makan sehari-hari. Namun, saat pulang dari kerja, dengan membawa upah yang cukup banyak, justru semua upah hasil kerja direpnya berhari-hari tersebut diminta oleh gurunya untuk diberikan kepada hewan ternaknya. Abdul Manap muda pun disuruh makan daun-daunan yang ada di sekitar pondok. Beliau pun dengan penuh hormat memberikan semua upah hasil kerjanya dan percaya kepada guru seraya bertawakal kepada Allah. Dalam kisah lain, setelah beliau memiliki banyak santri, beliau pun menganggap semua santri Lirboyo adalah santri dari gurunya, yaitu Syekhona Khalil, sama seperti beliau yang juga ingin diakui sebagai santrinya Syekhona Khalil Bangkalan. 3. Tawadu atau rendah hati. Tawadu adalah
sikap merasa dirinya bukan siapa-siapa dan merasa lebih rendah dibanding orang lain. Kiai Haji Abdul Karim walaupun sudah pandai dan menjadi rujukan teman-temannya di pondok, lebih-lebih dalam bidang ilmu alat, yaitu nahwu dan shorof, beliau tetap rendah hati. Bahkan setelah beliau mendirikan pesantren dan memiliki banyak santri, beliau tetap tawadhu dengan penampilan seperti orang biasa. Dikisahkan, ada seorang santri baru dari kota hendak nyantri di Lirboyo. Dia datang dengan membawa tas dan koper yang besar. Setelah turun dari dokar, yaitu gerobak yang ditarik kuda, kebetulan Mbah Kiai Haji Abdul Karim berada di sekitar situ. Dengan pakaian sederhana, Kiai Haji Abdul Karim tidak nampak seperti kiai yang memiliki pesantren tersebut. Santri baru itu pun tidak tahu dan minta bantuan kepada Kiai Haji Abdul Karim agar membawa kopernya ke dalam pondok pesantren. Kiai Haji Abdul Karim pun membantu dengan membawa koper besar milik santri baru tersebut masuk ke dalam pondok pesantren. Alangkah kagetnya, setelah waktu sholat tiba, santri baru itu ikut berjamaah. Melihat orang yang menjadi imam adalah orang tua yang dia minta bawa koper, yang ternyata adalah Kiai Haji Abdul Karim, sang kiai pondok pesantren yang ia tempati. 4. Zuhud atau tidak suka duniawi. Selain tawadhu, sifat Kiai Haji Abdul Karim yang sangat luar biasa adalah zuhud. Dalam artian, beliau tidak mengutamakan urusan duniawi. Sifat ini sudah tertanam sejak masih berkelana mencari ilmu. Dikisahkan, beliau tidak tahu nominal uang yang beliau miliki. Tiap kali memegang uang, beliau selalu tanya kepada anaknya atau cucunya perihal nominal uang yang beliau pegang. Dalam kisah lain, setelah nama beliau dikenal banyak orang karena kedalaman ilmu serta sepak terjangnya dalam merintis dan mendidik santri, sehingga santri Lirboyo semakin banyak, membuat sekelompok orang dari Magelang yang merupakan tanah kelahirannya datang menemui beliau. Mereka menawarkan kepada Kiai Haji Abdul Karim agar pulang ke Magelang dan akan dibangunkan pondok pesantren yang tentunya lebih besar dan lebih megah. Namun, beliau menolak dan ingin tetap berada di Lirboyo. 5. Telaten dan istiqomah dalam mendidik santri. Menjadi guru memang harus telaten dalam mendidik muridnya. Hal itu bisa berpengaruh pada keberhasilan murid dalam mencari ilmu. Keberhasilan pondok pesantren Lirboyo sekarang ini, baik secara kuantitas maupun kualitas, tak lepas dari ketelatenan dan keistiqomahan sang pendiri, yakni Kiai Haji Abdul Karim. Dikisahkan, Kiai Haji Abdul Karim istiqomah mengajar pada para muridnya sampai tengah malam. Setelah selesai mengajar pun, beliau tidak lantas beristirahat. Beliau tidak akan tidur sebelum mendoakan santri-santrinya agar Allah mudahkan para santri mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hal itu diberitakan langsung oleh istri beliau saat ditanya cucunya yang tiap malam melihat Kiai Haji Abdul Karim dalam keadaan terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian 5 ketelatenan yang luar biasa dari Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap, sang pendiri pondok pesantren Lirboyo, yang sebenarnya masih banyak lagi. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat.
Kembali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu menontonnya, dan dukung kami agar semangat dalam berkarya dengan cara subscribe, like dan share video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.